Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, Zheng Long, yang masih ribuan mil jauhnya dari Tan Yun, memerah karena marah, bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit, mati. Angin guntur lapangan. Zheng Long terbang lebih dari 4.000 mil dari kehampaan dalam kemarahan, dan ketika dia menggunakan domain angin dan guntur secara ekstrim, dalam sekejap, tirai cahaya bulat yang berisi kekuatan angin dan guntur dalam radius ribuan mil, terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi Tan Yun. Dang 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 dang. Tiba-tiba, di domain angin dan guntur, kekuatan domain yang merobek segalanya, seperti bilah besar dan cerah, menebas Tan Yun tanpa henti, membuat suara persimpangan emas dan besi. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun penuh dengan kulit dan daging. Namun, itu hanya trauma kulit. Jeroan kecil, tubuhmu sangat kuat. Zheng Long terkejut. Dia berpikir bahwa dengan tubuh kuat Tan Yun, dia paling bisa menahan kekuatan 7 kali lipat kekuatan alam dewa, dan di bawah kekuatan 8 kali lipat kekuatan alam dewa, dia pasti akan menjadi hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun baru saja mengalami trauma kulit. Dengan penghinaan di wajahnya, ekspresi Tan Yun tetap tenang. Pif tua, itu mengejutkan, bukan? Aku lebih mengejutkanmu. Bocah mautu, leluhurku melihat kapan kamu bisa menjadi sombong. Zheng Long tersenyum marah dan berkata dengan tajam, Pagoda Suci Xuan Lei, bunuh dia untuk orang tua itu. Boom, Om. Zheng Long melambaikan tangan kanannya ke arah Tan Yun, dan seketika, cahaya ungu naik dari borgol ke langit dan berubah menjadi menara besar setinggi 1000 kaki. Sisi, aliran guntur misterius ungu, seperti naga ungu melingkari permukaan menara raksasa, gumpalan kekuatan guntur ungu, dari permukaan menara raksasa, bergegas menuju angin dan domain guntur, membuat suara yang keras. Tan Yun melihat sekilas bahwa pagoda guntur misterius ini adalah artefak suci tingkat tinggi. Om, kekosongan runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika pagoda suci guntur mendalam ditekan oleh Tan Yun dengan kecepatan yang tidak secepat guntur, roh di dalamnya mengunci Tan Yun dengan kuat. Berikan Tan Yun perasaan yang tak terelakkan. Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Ledakan untukku. Tan Yun melihat kedua lututnya, kakinya menabrak kehampaan, berubah menjadi cahaya keemasan besar, naik ke langit, mengangkat lengan kanan emasnya, dan membombardir bagian bawah menara guntur mendalam dengan seluruh kekuatannya. Bang! Wow! Dalam suara gemuruh, tubuh tua Zheng Long bergetar, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan, pagoda suci guntur mendalam setinggi 1000 kaki meledak berkeping-keping di bawah lengan Tan Yun. Kamu menghancurkan menara suciku, orang tua itu ingin kamu mati. Zheng Long dengan marah melintasi langit 3000 mil di wilayah angin dan guntur, dan muncul di belakang Tan Yun 100 mil, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya membuat Tan Yun ketakutan. Memanggil. Detik berikutnya, tanpa peringatan, muncul di kepala besar Tan Yun, bibir Zheng Long menggeliat dengan kecepatan ekstrim, pedang terbang dengan sifat angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, ditembakkan ke arah kepala Tan Yun, di bawah. Pompa, pola, tubuh Tan Yun dengan cepat terbang ke belakang, meskipun dia lolos dari pedang yang fatal, palung darah menembus di antara alisnya, dan darah itu, berceceran, ke dalam kehampaan. Tan Yun menembak jatuh di udara, dengan ekspresi serius, sepasang murid raksasa terbakar amarah yang mengamuk, dan dia berkata dengan tajam, seni pedang ilahi Hongmeng. Rambut panjang Tan Yun menari-nari dalam kehampaan, dan dalam sekejap, napasnya mulai naik. Lapisan pertama alam dewa, lapisan ketiga, segera menembus lapisan kelima, dan berhenti sampai lapisan keenam alam dewa. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, membalik tangan kanannya, dan Fei Jian Xiaozi yang paling mulia tiba-tiba menjadi 80 kaki panjangnya di tangan raksasa itu. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, kekuatan emas seperti ular sanca emas melonjak dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan guntur, dan kekuatan waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 kekuatan atribut agung, mengalir deras ke dalam di dalam pedang raksasa ungu di tangan Tan Yun. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hongmeng memiliki 4 kekuatan gaib, yaitu, gangguan 5 elemen, pengetahuan 7 meridian, 9 dewa pembunuh meridian,
Dewa Pembunuh Hongmeng. 5 elemen hancur, gunakan kekuatan 5 elemen untuk tampil dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. Seven Vein Lore, gunakan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, dan 7 atribut elemen. 9 Vena Pembunuh Dewa, gunakan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, dan 9 elemen. Pada saat ini, Tan Yun mengendalikan kekuatan 11 atribut untuk dituangkan ke dalam pedang terbang, jelas untuk menggunakan kekuatan magis tertinggi dari seni pedang Excalibur Hongmeng, pembunuhan iblis Hongmeng. Tan Yun menghadapi Zheng Long di alam dewa berunsur 8 dan tidak berani gegabah. Zheng Long memandang Tan Yun dan mencibir, "Tan Yun, lelaki tua itu tahu bahwa kamu telah melompati dan menantang kekuatan yang tak tertandingi di dunia, tapi kamu hanyalah kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi, dan lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 alam-alam dewa. Kamu tidak pernah percaya pada yang lama, kamu masih bisa mengalahkan yang lama." Setelah itu, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur di antara mulutnya, terbang keluar dari mulutnya, dan ditembak jatuh di tangan kanannya yang kurus. Segera, dia mencubit metode dengan tangan kirinya di dadanya, dan pedang di tangan kanannya, perlahan berputar. Dalam sekejap, kekuatan domain di domain angin dan guntur ribuan mil, seperti Tianhe yang cerah, dengan cepat masuk ke pedang terbangnya. Zheng Long memegang pedang di tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke langit, dan napas yang kuat memenuhi pedang terbang, membuat langit sekitar ribuan mil penuh dengan retakan padat. "Qiu Kong, muridku, aku akan membunuh Tan Yun untuk guruku sekarang dan membalas dendam untukmu." Zheng Long berteriak dengan nada sedih, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang jaraknya ratusan mil. Boom! Sepotong cahaya pedang substantif yang terkondensasi dari kekuatan semua medan di wilayah angin dan guntur dengan radius ribuan mil, dan pada saat yang sama terputus di Tan Yun, ia tidak mampu menahan kekuatan yang tersisa dari pedang, dan benar-benar runtuh. Pada saat ini, kekosongan yang runtuh tampak seperti binatang raksasa yang menelan, membuka mulut hitam besar sejauh ribuan mil, menelan Zheng Long dan Tan Yun saat angin cat meraung. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan, hanya cahaya pedang dari domain Wan Zhang yang telah dipotong di Tan Yun yang sangat menyilaukan. Sebelum cahaya pedang di alam 10.000 Zhang, nafas pedang menyapu Tan Yun, mencekik Tan Yun. Sangat kuat, hati Tan Yun menyusut, dan hatinya meraung, Hongmeng membunuh para dewa. Pada saat ini, Tan Yun mengayunkan pedang tiba-tiba. Om, merayu. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap gulita tampak menangis, langit tampak bergetar, dan di dalam pedang raksasa ungu, pedang ungu halus sepanjang 3.000 meter tiba-tiba meledak. Bayangan pedang ini persis bayangan pedang Hongmeng yang berasal dari penggunaan kekuatan 11 jenis atribut. Harmoni Sword Shadow yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan harmoni. Detik berikutnya, bayangan pedang Hongmeng melintasi ratusan mil ruang gelap gulita seperti kilat, dan menebas langsung pada cahaya pedang di wilayah angin dan guntur. Ledakan. Boom, boom. Saat dua gedung pencakar langit cahaya pedang bertabrakan, suara memekakkan telinga meletus. Cak bang bang bang. Tiba-tiba, cahaya pedang dari alam angin dan guntur, yang seperti zat setinggi 10.000 kaki, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan dalam suara yang suram dan tajam, seolah-olah akan pecah kapan saja. Boom, boom. Di sisi lain, bayangan pedang Hongmeng 3.000 Zhang tiba-tiba dihancurkan. Ketika menghilang, cahaya pedang yang tertutup celah dari domain angin dan guntur dihancurkan ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Tan Yun dengan cepat menoleh ke samping, dan saat tubuh Bai Zhang mengelak, cahaya pedang besar menebas dadanya. Ledakan. Dada Tan Yun terciprat darah dan daging, dan dia ditebas dengan luka pedang sepanjang 20 kaki. Darah menyembur, memperlihatkan tulang rusuk emas. Wow, cahaya pedang yang tertutup retakan pecah saat terpotong di tulang rusuk Tan Yun yang sangat keras. Engah. Tan Yun mengeluarkan panah berdarah. Dengan tubuh seperti bukit, tidak mampu menahan kekuatan pedang, Tan Yun menabrak puncak megah di bawah langit seperti bola meriam. Master Sekte, turun dan selamatkan kamu. Sementara pusing, kecemasan Yuan Jinglun datang dari pikiran Tan Yun. Tan Yun, yang jatuh dengan keempat kakinya, hendak berbicara, dan tiba-tiba menemukan bahwa di lautan awan di timur laut,
ada gelombang fluktuasi yang tak terlihat. Dengarkan perintahku dan tinggalkan aku sendiri. Tan Yun berteriak serak, ambil aku sebagai referensimu, seseorang tertidur di lautan awan di timur laut sejauh ribuan mil. Singkirkan dia. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak ke tengah gunung dan menghilang. Saat Tan Yun memasuki gunung, dampak besar membuat seluruh puncak agung bergetar hebat. Tua, lihat apakah kamu mati kali ini. Di langit, Zheng Long memegang pedang terbang dan menukik ke bawah menuju puncak megah yang tertanam di tubuh Tan Yun. Dia senang. Pikiran untuk akhirnya membantai Tan Yun akan membalaskan dendam muridnya Ge Qiukong. Dia sering gemetar. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis di langit yang kosong. Lelaki tua itu berjongkok, seolah-olah dia tua dan kurus, matanya putih dan dia jelas buta. Tapi pria buta kurus inilah yang memberi orang perasaan berada di surga dan bumi. Ini adalah perasaan bahwa jalan menyatu dengan alam, seolah-olah orang tua adalah hari ini. Ini adalah tempatnya. Saat lelaki tua itu muncul, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum yang terluka dalam puluhan ribu mil, meneteskan air mata kegirangan dan berteriak, leluhur yang hebat, jadi kamu masih hidup. Suara Guan Xuankui bergema di sekitar puluhan ribu mil. Nenek moyang musuh dan kita, yang tersebar di langit, tanpa sadar menghentikan pertarungan. Sekarang 3 dari 14 leluhur penegak hukum asli telah terbunuh. Feng Yun, leluhur besar Fu Mai, ditutupi dengan lusinan bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, lebih dari 20 leluhur Fu Mai, 9 di antaranya telah meninggal. Dari 89 pembangkit tenaga listrik dari alam dewa dari organisasi hukuman surgawi, 38 telah jatuh. Pada saat ini, 8 leluhur besar dari 8 urat musuh, di mana Wei, leluhur agung dari 5 jiwa dan 1 urat, juga telah mati. Leluhur besar jiwa binatang, Situ Wuhen, sedang sekarat dan terluka parah oleh upaya bersama Tante Yu dan Kera Iblis. Leluhur Feng Lei, Zheng Long, terbang menuju puncak agung yang tertanam di Tan Yun, mengejar Tan Yun. Adapun lebih dari 150 leluhur 8 gadis, Tan Yun membunuh lebih dari 30 orang sendirian, dan lebih dari 60 selamat saat ini. Nenek moyang musuh dan alam dewa telah jatuh lebih dari 100. Ini adalah pertempuran penentuan yang kejam, tetapi juga pertempuran mematikan tanpa membalikkan panah. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang selamat dan berhenti bertarung, mata mereka menembus puluhan ribu mil ke dalam kehampaan, dan mereka tertuju pada Yuan Jinglun. Tak seorang pun, termasuk Tante Yu, bisa melihat alam Yuan Jinglun. Ketidakmampuan untuk melihatnya berarti Yuan Jinglun lebih tinggi dari miliknya. Hanya 2 orang yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yuan Jinglun. Salah satunya adalah Tante Yu. Yang kedua adalah kekuatan besar yang bersembunyi di lautan awan, Jin Suzi, Patriark Klan Jin. Hanya 2 orang yang tahu bahwa Yuan Jinglun adalah lapisan pertama dari alam di atas kesempurnaan agung alam ilahi. Tante Yu tahu itu karena Yuan Jinglun yang memberitahunya. Dan alasan mengapa Jin Suzi yang bersembunyi di lautan awan tahu adalah karena dia juga merupakan lapisan pertama dari domain tersebut. Sejak Tan Yun melawan musuh dengan tegas, Jin Suzi yang ingin membalaskan dendam kedua putranya diam-diam bersembunyi di lautan awan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Tan Yun, penegak hukum He, dan leluhur Fu Mai untuk waktu yang lama adalah karena dia telah menemukan Yuan Jinglun, menatap lautan awan yang tersembunyi. Demikian pula, Tan Yun tidak perlu mengingatkan, Yuan Jinglun telah menemukan Jin Suzi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari pihak Tan Yun menemukan bahwa Yuan Jinglun tidak mati dan semangat mereka meningkat. Di sisi lain, dahi dari 8 leluhur meridian dipenuhi dengan butiran-butiran keringat yang besar. Mereka berkeringat dan panik. Mereka mendengar bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, yang terkuat dari Huang Fu Shengzong bukanlah Tante Yu, tetapi Yuan Jinglun. Pada saat itu, Yuan Jinglun adalah ahli nomor 1 dari Huang Fu Shengzong. Baru kemudian Tante Yu mengatakan bahwa Yuan Jinglun gagal menyeberangi malapetaka dan jatuh. Sekarang tampaknya Tante Yu yang khawatir seseorang di sekte akan memberontak, dan dengan sengaja melakukannya, menggunakan Yuan Jinglun sebagai kartu terakhir Huang Fu Shengzong. Hari ini adalah waktu bagi Tante Yu untuk menunjukkan kartunya. Lautan awan bergulung, dan di depan mata semua orang, jubah emas, Jin Suzi, yang berusia sekitar 60 tahun, muncul dari udara tipis. Kecuali Yuan Jinglun,
Semua pembangkit tenaga dari alam-alam dewa semuanya tergerak ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi Jin Suzi. Yuan Jinglun dan Jin Suzi berdiri berjauhan. Dalam nada samar Yuan Jinglun, ada makna ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Orang tua itu telah lama memperhatikan bahwa seseorang bersembunyi di sini, tetapi orang tua itu tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Jin Suzi, patriark klan Jin. Ada desas-desus bahwa kamu dibunuh oleh klan Tang saat itu. Ternyata kamu tidak hanya tidak mati, kamu juga bersembunyi di sekte Huangfu Sheinku. Mendengar ini, Jin Suzi menyeringai dan berkata, Saudara Yuan, 6.500 tahun yang lalu, Anda dan saya bertarung selama 3 jam, dan masih belum ada pemenang atau pecundang. Begitu Patriark tidak takut padamu, dia secara alami tidak takut padamu hari ini. Kakak Yuan, dengarkan, Patriark ini tidak ingin bertarung denganmu untuk hidup dan mati hari ini. Jin Suzi berkata tanpa ragu, selama kamu membiarkan Patriark mengambil orang-orang emasku, Patriark tidak akan membunuh. Jika kamu setuju, Patriark akan segera membawa orang pergi. Jika kamu tidak setuju, Patriark akan membantai murid-murid Huangfu Shengzong, sebanyak yang mereka bisa. Jin Suzi mengambil keputusan, begitu dia meninggalkan Huangfu Shengzong, dia akan segera memimpin klan Jin yang kuat yang telah menunggu di pegunungan Tianpu untuk memasuki kembali Huangfu Shengzong. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Jinglun mengerutkan kening dan menatap Tan Taiyu. Tan Taiyu menarik napas dalam-dalam, dan suara itu terdengar di seluruh dunia, Yuner, bagaimana menurutmu? Segera, suara Tan Yun terdengar, Tuan Penegak Hukum, seberapa yakin Anda akan membunuh Jin Suzi? Kembali ke Suzerain, bawahannya tidak jelas. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu, seberapa yakin kamu akan mencegah Jin Suzi melakukan sesuatu pada muridku? Kembali ke Sekte Master, bawahan dapat menjamin bahwa dengan bawahan, sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk bertindak atas murid. Kamu yakin? Bawahan yakin. Pada saat berikutnya, raungan Tan Yun yang mengguncang dunia terdengar, dengarkan perintah Master Sekte ini, jika demikian, maka bertarunglah. Kalau begitu bertarung. 3 kata pendek menjelaskan tekad Tan Yun untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat. Itu bahkan membuat kekuatan pihak Tan Yun bersemangat. Di mata pembangkit tenaga listrik Tan Yun, untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat, mereka telah kehilangan terlalu banyak orang. Jika Tan Yunki bertarung saat ini, hati mereka pasti akan kedinginan. Tan Yun telah lama bertekad untuk menyatukan 10 meridian dan mengembalikan sebidang tanah untuk budidaya kepada murid-murid Kaisar Huangfu Shengzong sehingga mereka dapat berlatih dengan sepenuh hati dan tidak lagi berpartisipasi dalam perselisihan 10 meridian. Oleh karena itu, hari ini Tan Yun secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh dan memberi Huangfu Shengzong masa depan yang cerah. Dengan cara ini, kita bisa menghibur ayah mertua yang sudah meninggal. Nenek moyang yang telah menghentikan pertempuran yang menentukan sekali lagi memulai pertempuran sengit dengan lawan satu sama lain. Di mata leluhur pengkhianat dan mata-mata, begitu Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun, maka Huangfu Shengzong pasti akan mengganti namanya. Semua mata-mata seperti Tuoba Qingtian, Zhong Libo, Del, sangat jelas bahwa hanya setelah Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun, dia dapat bertahan. Zhong Libo tahu bahwa dia bisa meninggalkan Huangfu Shengzong hanya jika dia selamat, dan memberitahu Patriark di luar pegunungan Tianchai tentang kerusakan pada kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong, dan biarkan Patriark menyerang Huangfu Shengzong suatu hari nanti. Pada saat yang sama, di lautan awan di langit yang jauh, Tuoba Lin, pangeran dari dinasti Tuoba Sheng, menggunakan teknik tembus pandangnya untuk bersembunyi di langit. Meskipun Tuoba Lin baru berusia lebih dari 1.500 tahun, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di alam divine. Dia sedang menunggu leluhur Tan Yun, dan pengkhianat serta mata-mata Huangfu Shengzong terluka sebelum mengambil tindakan. Tapi dia tidak menyangka Yuan Jinglun akan mati, apalagi Jin Suzi di sana. Sekte Suci Huangfu tidak bisa tinggal, sudah waktunya bagi pangeran untuk meninggalkan Sekte Suci Huangfu dan kembali ke dinasti Suci Tuoba. Dengan keputusan yang pasti, Tuoba Lin diam-diam berjalan menuju alam misterius Huangfu yang jaraknya jutaan mil. Dalam benak Tuoba Lin, dia memiliki 3 strategi, dan strategi terbaik adalah Tan Yun dan musuh sama-sama menderita kerugian. Kemudian, dia membuat langkah kuat untuk memerintahkan Huangfu Shengzong. Langkah selanjutnya adalah gagal membuat rencana dan berhasil melarikan diri dari Huangfu Shengzong.
Zongce persis seperti situasinya sekarang. Menurut pendapatnya, bahkan jika Kaisar Huangfu Shengzong memusnahkan semua mata-mata dan pengkhianat, dia akan membunuh 1000 musuh dan melukai dirinya sendiri 800. Dan dengan kembali ke dinasti suci Tuoba, Anda dapat membawa orang kembali. Adapun Jenderal Shenwu Tuoba Qingtian yang bertarung dengan leluhur pihak Tan Yun, dia memilih untuk membuangnya agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Tuoba Lin, seorang pria yang bahkan ayahnya ingin bunuh, tidak peduli dengan hidup atau mati Tuoba Qingtian. Ketika Tuoba Lin terbang menuju pintu keluar ranah rahasia Huangfu, dia juga berpikir untuk membunuh Namong Ruksue dengan mudah, tetapi pada akhirnya ada dua alasan baginya untuk menyerah. Pertama, dia tahu bahwa Tan Tai Long, yang melindungi semua muridnya, adalah lapisan ke-9 dari alam ilahi, dan dia adalah karakter yang kejam dan tampak baik. Jika setelah Anda membunuh Namong Ruksue, setelah Anda terjerat oleh Tan Tai Long, di kali ini, Tan Taiyu dari kesempurnaan agung di alam dewa akan datang lagi, dan kedua bersaudara itu akan bergandengan tangan untuk menghadapi mereka. Kedua, dia lebih sadar bahwa bahkan jika Tan Yun menang, kekuatan keseluruhan akan sangat berkurang. Jika dia membunuh Namong Ruksue, maka, setelah dinasti Namong, Istana Jiwa Abadi, dan bahkan dinasti Namong akan menikah selamanya dengan Xianzong, tiga kekuatan utama berkumpul untuk menyerang Kaisar Huangfu Shengzong, dan ingin mengambil Huangfu Shengzong sebagai sendiri. Pada saat itu, bahkan jika dia memimpin pembangkit tenaga listrik Tuoba Shengzong untuk menyerang Huangfu Shengzong, itu terjadi dengan tiga kekuatan ini. Konflik, konsekuensinya tak terbayangkan. Saya harus mengatakan bahwa istana kota Tuoba Lin memang cukup dalam. Pada saat yang sama, di langit 200.000 mil timur laut lapangan Tiangong, Yuan Jinglun dan Jin Suzi melancarkan pertempuran yang mengerikan. Dengan pertempuran yang menentukan antara keduanya hancur total dalam radius puluhan ribu mil, atau bahkan 100.000 mil. Setelah pertempuran sengit antara mereka berdua, mereka menghancurkan gunung abadi tepat di bawah awan. Para ahli lain di alam para dewa yang terpecah antara musuh dan kita, tidak ada yang berani mendekati keduanya, jadi mereka harus bertarung di kekosongan lain. Pada saat yang sama, pengkhianat ditentukan, begitu Jin Suzi menang, mereka akan terus tinggal di sekte untuk menikmati kemuliaan leluhur. Mata-mata dan orang kuat memutuskan untuk terus menjadi mata-mata, merencanakan untuk bekerja sama dengan kekuatan di belakang mereka, dan kemudian bersaing untuk sekte Kaisar Huangfu dari Jin Suzi. Tentu saja, para pengkhianat dan mata-mata juga mengambil keputusan, jika Jin Suzi kalah dari Yuan Jinglun, mereka akan bersama-sama melarikan diri dari Huangfu Shengzong dan mencoba untuk kembali. Tidak diragukan lagi, ini bukan hanya perang saudara Huangfu Shengzong yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga permainan licik antara yang kuat, yang lama, dan yang licik. Hanya Jin Xianghai, tetua agung dari suku Jin, yang mematuhi perintah Jin Suzi sebelumnya, berusaha melarikan diri ke pintu keluar alam rahasia Huangfu, meninggalkan alam rahasia Huangfu, dan memberitahu semua suku emas kuat di pinggiran Tianpu Pegunungan untuk datang dan menyerang sekte suci Huangfu. Tapi sekarang dia tampak lemah. Karena Feng Yun, leluhur besar Feng Qingcheng, bergabung dengan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum, untuk menghadapinya. Pada saat ini, ada lebih dari 7 juta murid Huangfu Shengzong di pegunungan yang jauh, dan kebanyakan dari mereka terlihat bingung dan gemetar. Mereka masih tidak percaya bahwa setelah Tan Yun kembali hidup-hidup, dia melancarkan serangan balik yang kuat. Mereka tidak bodoh. Dari adegan di mana Tan Taiyu dan leluhur penegak hukum semuanya mematuhi perintah Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun tampaknya tidak membunuh Raja Tua sama sekali. Seseorang menjebak Tan Yun. Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Su Ezian, Tuoba Yingying paling mengkhawatirkan Tan Yun. Feng Qingcheng juga terlihat cemas. Dia paling khawatir tentang Feng Yun, leluhur yang hebat. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa Gao Zu benar-benar baik kepada Tan Yun. Jika tidak, pada saat ini, dia tidak akan mati-matian membantu Tan Yun. Adapun Zhongli Yuxin di antara kerumunan, dia melirik Tan Tai Long, yang menjaga para murid, dan kemudian menatap putri-putri Mumeng. Dia sedikit ragu-ragu, tidak tahu konspirasi macam apa yang diam-diam dibuat. Pada saat yang sama, sebagai wanita tertua dari keluarga Zhongli kuno, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Zhongli Bo. Dalam pikirannya, Zhongli Bo bukan hanya kepala pelayan keluarga Zhongli, tetapi juga keberadaan seperti pamannya sendiri. Adapun Duan Changqiong dan kepala sekte suci 8 Vena lainnya, pada saat ini,
wajah mereka seperti abu, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Tan Tailong melihat ke belakang dan melirik ke 8 kepala sekte suci kecuali Shen Subing dan Feng Qingcheng. Mereka berkata dengan dingin, apakah nenek moyangmu yang berurat 8 dikhianati atau mata-mata? Akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan jika kamu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kamu percaya pada tuannya, kamu tidak akan malu. Kamu tinggal di sini untuk lelaki tua itu, siapapun yang berani pergi tanpa izin, dan lelaki tua itu akan mati jika dia melakukan apa yang dia katakan. Lapangan Tiangong, tepat di sebelah barat langit. Wow, kera iblis setinggi 800.000 kaki, setelah menghancurkan leluhur sampai mati dengan tongkat, memegang tongkat hitam besar dengan kekuatan sihir hitam yang mengerikan, terbang menuju puncak megah di mana Tan Yun tertanam 100.000 mil pergi. Guru, Anda tunggu, saya akan menyelamatkan Anda. Pada saat ini, Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar, kera tua, saya harus membantai Zheng Long sendiri hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu pergi untuk mendukung orang-orang kami, dan bunuh para pengkhianat sesegera mungkin. Bawahan patuh. Kera pembunuh langit berteriak, kalau begitu aku pergi. Sebagai tanggapan, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa, berguling-guling di udara, mencari jejak musuh. Pada saat ini, Zheng Long ditangguhkan di tengah gunung, menatap Tan Yun setelah dia tertanam di gunung, meninggalkan lubang hitam tanpa dasar di tengah gunung, dan meraung, Tan Yun, kamu mati hari ini. Segera, Zheng Long naik ke udara dan terbang ke puncak puluhan ribu kaki. Dia mengangkat kaki kanannya dengan seluruh kekuatannya dan menginjak ke puncak. Ledakan. Boom! Di bawah kaki Zheng Long, dalam sekejap, puncak agung puluhan ribu kaki runtuh sepenuhnya, dan debu berguling-guling di langit, mengubur Tan Yun di dalamnya. Anak Tan Yun, kali ini kamu akan melihat apakah kamu mati. Hahaha, ahahaha. Zheng Long memegang pedang terbang dan berdiri di udara, menatap gunung agung yang runtuh di bawah, dan tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, meskipun pedang sebelumnya tidak mematahkan tulang rusuk Tan Yun, itu pasti mengguncang organ dalam Tan Yun. Pada saat ini, ditambah dengan gravitasi besar dari puluhan ribu kaki setengah gunung di atas lereng gunung, dia sangat percaya bahwa bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia akan mati. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, tentu saja tidak. Kemudian, adegan yang terjadi membuat senyum Zheng Long langsung membeku. Hahaha ibumu, aku akan mati jika tidak membunuhmu. Tiba-tiba, suara niat membunuh tanpa akhir keluar dari gunung yang runtuh. Segera, Tan Yun, yang berada di bawah tumpukan kerikil, menggunakan formasi pedang besar. Wow, memanggil. Detik berikutnya, gunung dan bebatuan terciprat seperti letusan gunung berapi, dan pedang terbang senjata logam tertinggi tiba-tiba naik ke langit. Ho! Segera setelah itu, 10 pedang terbang tertinggi dengan atribut kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, meledak dari gunung yang runtuh dan melayang ke langit dengan pedang terbang logam. Pedang terbang bergagang 11, meledak dari langit seperti kembang api, melesat sejauh 5.000 mil di sekelilingnya seperti kilat. Saat Zheng Long mengelilingi mereka dalam bentuk cincin, tirai cahaya besar meledak dari setiap pedang terbang, membentuk susunan pedang Hong Mengtu, menutupi Zheng Long. Dari luar, diameter arai pedang ilahi Hong Mengtu telah mencapai 5.000 mil, tetapi ruang internal telah berkembang 11 kali, mencapai 55.000 mil yang menakutkan. Pada saat ini, Zheng Long berdiri di voli dalam formasi pedang, melihat sekeliling kekosongan yang kacau, wajah yang diukir dengan jejak waktu, menunjukkan ketenangan. Wow, tumpukan kerikil meledak terbuka, dan seberkas cahaya kemasan diserap ke dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu, berubah menjadi Tan Yun, yang menginjak kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun memiliki kepala dan wajah abu-abu, memar di sekujur tubuhnya, dan luka pedang sepanjang 20 kaki di dadanya dengan tulang yang dalam, yang sangat mengejutkan. 11 pedang terbang tertinggi yang ditempatkan Tan Yun dalam formasi pedang dipersembahkan oleh Tan Tai Xuanzong. Saat ini ada 11 kekuatan magis di Great Sword Array of Hong Mengtu, yaitu, pembunuhan pamungkas emas, pemenjaraan kayu, pemadaman air, penghancuran api, penghancuran bumi, penggilingan angin, ujung guntur, semburan waktu, dan ruang. Air pasang, jurang kematian, sumber cahaya. 10 kekuatan magis pertama bersifat ofensif, dan akhirnya pancaran cahaya memulihkan. Sekarang,
Dalam formasi pedang yang diatur oleh Supreme Device, 11 jenis kekuatannya telah meningkat menjadi 28 kali. Setelah dia mengumpulkan 11 pedang ilahi dari atribut yang berbeda dan menampilkan susunan pedang yang agung, pada saat itu, kekuatan berbagai kekuatan magis dalam susunan pedang akan meningkat menjadi 108 kali kengerian. Dan dalam susunan Hongmeng Tu Senjian, senjata pamungkas, pedang terbang Xiaozi, setelah melakukan seni pedang Excalibur Hongmeng, kekuatan dan kecepatan gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 Vena, dewa pembunuh 9 Vena, dan dewa pembunuh Hongmeng telah meningkat 3 kali lipat. Waktu. Jika Tan Yun menggunakan pegangan lamanya, dengan 11 atribut, untuk menggunakan 4 kekuatan magisnya yang besar, maka kekuatannya akan mencapai 36 kali lipat dari kengerian. Anak Tan Yun. Zheng Long memandang Tan Yun. Begitu dia berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun, hentikan omong kosong ibumu. Abis kematian. Pada saat ini, Tan Yun dengan bersemangat membunuh Zheng Long sebelum memimpin situasi secara keseluruhan, jadi begitu dia menembak, dia menggunakan Deat Abis, salah satu dari 3 kekuatan magis paling kuat di Great Sword Array. 3 kekuatan magis paling kuat adalah aliran waktu, gelombang ruang, dan jurang kematian. Tiba-tiba, di dalam formasi pedang Hongmeng yang luas, titik hitam cahaya seperti beras muncul dari langit di atas kepala Zheng Long. Segera, itu meroket 10 juta kali tanpa peringatan. Itu seperti jurang gelap dengan diameter 3.000 mil, dan seperti pusaran menelan yang besar, menelan Zheng Long di dalamnya. Tiba-tiba, jurang kematian dipenuhi dengan bilah kematian gelap sepanjang 10 kaki, seperti kumpulan ikan hitam yang tak ada habisnya, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, bergegas menuju Zheng Long yang tak terhindarkan. Dang 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 dang. Percikan api memercik dalam suara cepat persimpangan emas dan besi, tetapi melihat Zheng Long memegang pedang di tangan kirinya, menari tirai pedang, memotong bilah kematian yang bergelombang. Pompa? Engah. Apa? Zheng Long mengeluarkan suara ratapan. Karena bilah kematian terlalu padat, dia tidak bisa memblokir semuanya. Dalam sekejap, dada, tangan, dan lengan kirinya terpotong dengan puluhan luka tulang. Darah berdeguk dari lukanya. Zheng Long benar-benar marah, dia berteriak dan menggunakan domain angin dan guntur. Tiba-tiba, tirai tipis penuh angin dan guntur di permukaan tubuhnya membengkak dari permukaan tubuhnya, seolah-olah tirai cahaya angin dan guntur membungkusnya. Boom, boom, berdengung. Dalam sekejap, domain angin dan gunturnya berubah menjadi radius 10.000 kaki. Dengan pemboman yang keras, itu adalah pedang kematian, menebas dan menusuk tirai tipis di wilayah angin dan guntur. Akan hancur. Binatang kecil, kamu memiliki 2 putra. Zheng Long di wilayah angin dan guntur meraung lagi dan lagi, namun, kamu masih ingin mati. Pada saat gemuruh, area angin dan guntur, yang semula radiusnya sangat luas, mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, ketika diameter domain angin dan guntur meluas hingga diameter 3.000 mil, itu mendukung pesona jurang kematian, dan kemudian meluas lagi, seolah-olah mencoba meledakkan jurang kematian. Kekuatan berunsur 8 dari alam dewa memang layak. Tan Yun diam-diam berkata. Segera, tembakan itu muncul di atas Abyss of Death, melihat ke bawah ke Abyss of Death yang akan diledakkan oleh Wind and Thunder Realm. Auranya tiba-tiba melonjak ke lapisan ke-6 alam dewa. Jelas Tan Yun akan menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, gelombang emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang, 9 atribut ini, melonjak keluar dari tubuh Tan Yun menuju tangan raksasanya, ungu terbang sepanjang 80 kaki, pedang dituangkan. Boom! Pada saat ini, jurang kematian tiba-tiba meledak terbuka oleh domain angin dan guntur. Pada saat yang sama, samar-samar terlihat di bidang angin dan guntur, serangkaian retakan muncul. Kali ini, Tan Yun berkata dengan tatapan muram, dan berkata dengan tajam, 9 gadis. Tubuh besar Tan Yun mengayunkan 9 pedang berturut-turut sambil menari dengan bijak dari kehampaan. Dia hanya sekali, menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi. Su, Ho. Dalam sekejap, 9 sinar pedang bercahaya, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut, ditebang satu demi satu menuju tirai cahaya angin dan medan guntur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemampuan Tan Yun untuk menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi sekaligus adalah yang terbaik. Dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu,
setiap cahaya pedang cemerlang 9 urat, baik dalam kekuatan dan kecepatan, telah berlipat 3. Ledakan. Berdengung. Ketika cahaya pedang bercahaya 9 meridian pertama menebas tirai cahaya dari domain angin dan guntur, itu meledak, dan tirai cahaya dari domain angin dan guntur, dalam dengungan dan gemetar, muncul retakan yang padat dan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Zheng Long, yang berdiri di alam angin dan guntur di udara, mengeluarkan seruan yang luar biasa, tidak mungkin. Anda hanya berada di kesempurnaan agung alam Vena ilahi. Dan lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 dari alam-alam dewa, bagaimana mungkin alam angin dan guntur yang digunakan dipotong olehmu? Boom, boom. Pada saat ini, ketika cahaya pedang terang 9 Vena kedua hingga ketujuh membombardir tirai cahaya pesona domain angin dan guntur satu demi satu, domain angin dan guntur besar, yang tidak tahan lagi, meledak dari kehampaan. Kekuatan domain sama dengan pikiran pembudidaya para dewa. Ketika domain angin dan guntur dihancurkan dengan kuat, Zheng Long dalam kehampaan segera mendapat serangan balik, wajahnya pucat seperti kertas, dan beberapa suap darah. Pada saat ini, cahaya pedang 9 Vena yang brilian ke-8 menebas ke arah Zheng Long. Zheng Long menahan kepanikan, dan tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus buru-buru melambaikan 1000 pedang Zhang dengan kekuatan angin dan guntur untuk memblokir ledakan. Namun, menghadapi cahaya pedang dari kekuatan angin dan guntur, cahaya pedang terang berurat 9 Tan Yun benar-benar rapuh dan sedikit menyedihkan, dan itu runtuh dalam sekejap. Kemudian, saluran ke-9 dari cahaya pedang yang cemerlang, dipenggal di Zheng Long. Zheng Long memegang pedang untuk memblokir, dan pendekar 9 Meridian Bright memotong pedang terbang di tangannya. Tubuh Zheng Long tidak bisa menahan benturan, dan dia jatuh seperti meteorit. Pada saat ini, sinar pedang 9 berurat ke-9 telah turun ke arah Zheng Long. Tidak, lenganku. Saat Zheng Long jatuh dan menghindar dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan teriakan serak, tetapi melihat cahaya pedang yang cemerlang dari 9 pembuluh darah menghancurkan bahu kirinya, seluruh lengan kirinya berubah menjadi bola tulang dan daging dan darah yang terbang. Zheng Long, yang semula kehilangan lengan kanannya, sekarang kehilangan lengan kirinya lagi, menyemburkan darah, tendangan voli, dan kekuatan angin melonjak di tubuhnya, siap untuk dengan paksa bergegas keluar dari medan perang formasi pedang besar. Tan Yun tahu bahwa jika Zheng Long berusaha mati-matian, setidaknya 90% akan dapat keluar dari celah dan melarikan diri. Namun, bagaimana Tan Yun bisa membuat Zheng Long menjadi angan-angan? Pifu tua, apa formasi pedangmu sebagai Master Sekte? Jika kamu ingin keluar, kamu bisa keluar. Setelah Tan Yun mencibir, dia berkata sambil tersenyum, "The Tide of Space." Wow, tiba-tiba, gelombang-gelombang Hong Meng Void datang dari belakang Zheng Long. Dia tidak bisa tidak melihat kembali ke kamar dan melihat pemandangan yang membuatnya takut. Namun, saya melihat gelombang transparan yang diubah oleh kekuatan ruang, dan menelannya dengan gelombang besar dari satu ke yang lain. Sebelum gelombang ruang tiba, Zheng Long merasakan kekuatan pembatas ruang datang di wajahnya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali dan ditelan oleh gelombang badai ruang. Zheng Long menemukan bahwa kecepatan terbangnya di gelombang luar angkasa tiba-tiba melambat 30%. Kecepatan 30% ini bukan hanya statistik, tetapi juga 30% fatal. Tan Yun, yang awalnya melakukan langkah Dewa Hongmeng, tidak lebih lambat dari Zheng Long. Pada saat ini, setelah Tan Yun melakukannya lagi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Zheng Long, yang melarikan diri di langit. Merayu. Tubuh emas Tan Yun seperti bukit, dalam gelombang ruang, membawa gelombang besar, dan menembak ke arah Zheng Long. Setelah beberapa napas, Tan Yun muncul di atas kepalanya, mengangkat kakinya yang besar seperti rumah, menuju Zheng Long. Step di kepalamu dengan keras. Zheng Long, yang kehilangan lengannya, tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia tidak berani memukul telapak kaki Tan Yun dengan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu Tan Yun menginjaknya, kepalanya akan hancur. Orang tua itu bertarung denganmu. Tubuh Zheng Long terbalik di udara, dan saat kepalanya menghadap ke bawah, kakinya dipenuhi dengan kekuatan guntur yang hebat. Kemudian, kakinya terbanting ke langit, dan kakinya mengenai telapak kaki Tan Yun dengan kekuatan makan. Tujuan dari apa yang dia lakukan sederhana. Sementara dia ingin menghindari patah kepalanya, dia bisa menggunakan kekuatan kaki kanan Tan Yun untuk menginjak kakinya, untuk melewati belenggu gelombang ruang angkasa ke bawah, dan akhirnya melarikan diri. Tapi dia melebih-lebihkan kekuatan kakinya,
dan bahkan meremehkan tendangan kuat Tan Yun. Oh tidak, retakan. Saat kaki Zheng Long bertabrakan dengan telapak kaki Tan Yun, Zheng Long mengeluarkan suara yang mengerikan. Kakinya dan bahkan kakinya, di bawah kaki Tan Yun, pecah berkeping-keping, dan dalam kabut darah, dia kehilangan lengan dan kakinya. Zheng Long, turun. Wow! Tan Yun menembak lurus ke bawah, bergerak ke Haidi Lao Yue, dan mencubit Zheng Long, yang terluka parah dan sekarat, dengan ibu jari dan jari telunjuk kanannya. Pada saat ini, Tan Yun, yang seperti raksasa emas, berdiri di udara. Dia mencubit dada dan punggung Zheng Long dengan dua jari. Sepasang murid raksasa mengungkapkan niat membunuh, Huang Fu Shengzong telah memeliharamu dan membuatmu, dan kamu berani memberontak. Aku poh. Zheng Long tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah dan berteriak lemah. Minus, jika tidak, apakah Anda pikir Anda dapat mengalahkan pembusukan hanya dengan mengandalkan kesempurnaan agung dari alam fena ilahi? Orang tua itu menolak untuk patuh, orang tua itu menolak untuk patuh. Mendengar ini, Tan Yunpi tersenyum dan berkata, ya, saya akui jika tangan kananmu masih utuh, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi sayang sekali, tidak ada jika di dunia. Oh, ya, kamu pasti muridmu Ge Qiukong yang menunggumu. Aku melakukan hal-hal baik sampai akhir, sekarang biarkan tuan dan muridmu bersatu kembali. Setelah itu, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan Zheng Long, kaca. Dua jari menghancurkan Zheng Long, roh dan jiwanya hancur. Dalam kehampaan seperti riak air, Tan Yun mengangkat formasi pedang besar Hong Meng Tu, dan setelah memasukkan 11 pedang terbang teratas ke dalam cincin semesta, dia menggenggam pedang raksasa ungu di tangan kanannya, melepaskan pengetahuan spiritual, dan menyebar dengan cepat di semua arah. Tidak baik, ekspresi Tan Yun berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia menggunakan langkah sucinya, dan melesat ke arah barat laut dengan cepat. Pada saat yang sama, di langit sejauh 300.000 li ke barat laut, Feng Yun dari alam dewa berunsur 8 sedang dikepung oleh Jin Xianghai, penatua agung dari klan Jin, dan 3 leluhur dan Fein dari alam dewa ke-6. Sekarang kulit Feng Yun terbuka dan berdaging, dan darah mengalir seperti pendarahan, terutama ada lubang darah yang mengejutkan di perutnya, jelas lukanya sangat serius. Pada saat ini, Jin Xianghai juga mengerikan. Dadanya runtuh dan satu telinganya hilang. Apalagi tangan kirinya yang memegang pedang juga kehilangan 2 jarinya. Feng Yun, kamu orang tua yang bekerja untuk anak-anak Tan Yun, hari ini aku Jin Xianghai, jadi kamu tidak punya tempat untuk mati. Jin Xianghai memegang tombak dan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, memimpin 3 leluhur dan Mai untuk membunuh Feng Yun.